Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Priscilla Junilda Banusu, kelas KPN 21, NIM 1420 121027R. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama A. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki dua unsur, yaitu unsur kekuatan dan unsur kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana dalam bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Yang pertama, konsep geopolitik atau asal istilah geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad 1999, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 1999 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, dan menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Yang kedua, teori-teori geopolitik. Ada beberapa teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia ini, yaitu yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu sebagai organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Gehlen. Rudolf Gehlen tahun 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara sebagai organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah suatu satuan dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi.
Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Karl Haushofer pada tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ratzel dan Jelen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Untuk mencapai maksud itu, negara harus mengusahakan antara lain yang pertama, autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu, politik ekspansi dijalankan berdasarkan asumsi demikian. Yang kedua, wilayah-wilayah yang dikuasai pan-regional, yaitu yang pertama, Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pimpinannya. Yang kedua, Pan-Asia Timur mencakup bagian timur benua Australia dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. Yang ketiga, Pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul atau berkualitas saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembang, sehingga hal ini menjurus ke arah rasialisme. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yakni Jerman dan Italia. Yang ketiga, paham geopolitik bangsa Indonesia. Negara-negara di dunia penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategis nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Kita masuk pada bagian B, wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan Republik Indonesia memberikan kaidah nilai, moral, dan etika, serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengendapkan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi
bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Bahwa mantra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan didaya gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada teknisnya nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan dari kata wawas yang berarti pandangan dan tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandangan suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Yang kedua, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepulauan. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif. Yang kelima, karakteristik wilayah Nusantara. Dan yang keenam, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan, diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Yang kedua, laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal. Yang ketiga, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut rendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif atau ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan. Yang keenam, landasan kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah bawahnya yang terletak di luar teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda
yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Dari 17 Februari 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang, di Deklarasi tentang Landas Kontinen Negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan. Yang berikut asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landasan kontinen adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber kekayaan yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang ketiga, jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. Yang ketiga, wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan aspek fungsional atau peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penata ruang wilayah presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Negara. Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Indonesia. Yang kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenal wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, isi, dan tata laku. Yang pertama, unsur wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Yang kedua, bentuk lautan. Dalam
dalam bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk Republik Kedaulatan, berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Yang berikut tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat dalam kalangan pers serta seluruh peraturan negara. Kita masuk pada D, penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Yang pertama, penerapan wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara adalah pembangunan negara di berbagai bidang, tampak pada berbagai proyek perkembangan, sarana dan prasarana komunikasi, dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib, sepenanggunaan dan asas Pancasila. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan, keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Yang kedua, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. 6 konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan negara, negara kepulauan, dan geopolitik. Pada dasarnya dapat dipandang dari dua dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau yang disebut dengan fenomena. Baik, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.